bangunan ini adalah alokasi dana dari DAK pada tahun 2018, lebih jelasnya pada anggaran di pihak perencanaan dan keuangan. Tapi untuk fasilitas di dalam ini memang waktu itu saya sampaikan usulan ke atas belum pembahasan APBD. Sehingga waktu itu untuk meja sama fasilitas yang lain yang bukan alkes, itu saya beli dengan uang pribadi. Saat ini saya sudah mendapat komunikasi langsung dari Ketua IDDIY bahwa hari Sabtu ini Pacu ini inovasinya akan dijadikan sebagai salah satu bentuk mata kuliah umum di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Selain itu juga saya ditawar oleh Ketua ID, nanti tanggal 30 setelah penganugerahan, saya nanti membawa kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Obetnego Ngabalin, seorang PNS tenaga kesehatan yang sehari-hari bertugas di RSUD Karel Saat Suitubun, Kabupaten Maluku Tenggara, akhirnya ditetapkan sebagai Nakes Teladan Tingkat Nasional 2024. Ditetapkannya Obetnego Ngabalin, seorang lulusan D4 Anestesi Poltekkes Yogyakarta ini sebagai Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional 2024 oleh Panitia Seleksi berdasarkan karya inovasi Post Anesthesia Care Unit atau PACU yang diterapkan di RSUD Karel Saat Suitubun, Malra. Apa itu PACU? Sehingga bisa mengantarkan Obetnego Ngabalin sebagai Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional 2024. Inilah cerita sukses yang direkam tim media Diskominfo Maluku Tenggara. Jadi yang menjadi dasar saya melakukan inovasi tentang Post Anesthesia Care Unit, yang paling pertama yaitu regulasi kesehatan. Regulasi kesehatan itu sendiri tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Lalu di anestesi sendiri, spesifik tentang Post Anesthesia Care Unit ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519 Tahun 2011 tentang pelayanan anestesiologi dan terapi intensif, di mana di dalamnya itu secara lisensi dan kompetensi kewenangannya ada pada dokter anestesi. Tapi tahun 2011 dan sebelumnya RSUD Karel Saat Suitubun belum memiliki dokter spesialis anestesi. Sehingga menurut Permenkes, pendelegasian dan mandat itu lisensinya diserahkan kepada penata anestesi yang diatur dalam Permenkes tersebut. Lalu kita punya rumah sakit ini sudah rumah sakit tipe C, juga rumah sakit rujukan regional Maluku bagian selatan yang membawahi Papua bagian Kaimana, Fak-Fak dan sekitarnya, lalu membawahi Kota Tual, membawahi Kepulauan Aro, MBD dan MTB. Jadi kita rujukan regional Maluku bagian selatan. Lalu selain itu RSUD Selangor juga ditetapkan sebagai penerima SJSU, di mana dia menjadi unggulan nanti spesialis jiwa urologi. Makanya di sini kita sudah punya dokter spesialis yang sudah disekolahkan oleh pemerintah daerah. Lalu sehubungan dengan Permenkes 519 2011 itu sendiri, kita menyiapkan fasilitas untuk menunjang pelayanan operatif, di mana saat ini sudah diatur dalam aturan akreditasi. Aturan akreditasi itu sendiri diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 Tahun 2022 tentang akreditasi. Lebih spesifik tentang pasien safety itu sendiri diatur dalam Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang International Patient Safety Goals atau sasaran keselamatan pasien. Di dalam akreditasi itu sendiri diatur di dalam dua pokja. Pokja yang namanya Pokja Sasaran Keselamatan Pasien, itu diatur pada SKP 4 tentang kepastian pasien, kepastian lokasi, tempat prosedur dalam dilakukan tindakan operatif, mulai dari perencanaan, tindakan operasi sampai pasca. Pasca itu sendiri dia mengatur tentang Post Anesthesia Care Unit. Sedangkan di dalam pelayanan anestesi dan bedah untuk operatif itu diatur dalam
pelayanan anestesi bedah standar ke-6. Itu mengatur tentang pos anestesi care unit. Lalu secara geografis, kita ini kan kepulauan membawahi 5 tempat rujukan tadi yang merujuki kita. Kalau kita tidak mempunyai fasilitas anestesi care unit, kalau terjadi kasus-kasus emergensi, itu kita tidak bisa backup. Makanya di sini kita sediakan fasilitas yang menunjang pos anestesi care unit itu sendiri. Itu ada monitor, ada infus pump, syringe pump. Bahkan di sini kami punya salah satu ventilator tercanggih. Mungkin di Indonesia Timur rumah sakit lain belum punya. Itu ventilator Hamilton C2. Supaya menunjang fasilitas tadi. Ketika pasien dia lakukan operasi, lalu terjadi henti napas, selain di kamar operasi kami siapkan, di sini juga kami siapkan. Ketika emergensi kami langsung backup. Lalu diatur juga di dalam peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang penata anestesi itu sendiri dalam melakukan tugasnya bermitra dengan dokter anestesi. Itu diatur dalam itu peraturan Menteri PAN nomor 10 dan 11 tahun 2017. Lebih lanjut diatur dalam Juklak dan Juknis dan Perka BKN tentang seorang penata anestesi dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan tindakan anestesi baik itu pra, intra, dan pasca. Pasca itu sendiri adalah pacu. Lalu sebelum adanya pacu ini, untuk diketahui oleh masyarakat, sebelum ada pacu ini kita mempunyai ruangan namanya recovery room. Itu ruangannya di bagian sini, di bagian dalam. Itu ruangannya cuma bisa menampung 2 pasien. Sedangkan kita punya 5 kamar operasi. Di dalamnya ada operasi bedah, kita punya 2 dokter spesialis bedah, kita punya 2 spesialis obstetri dan ginekologi, kita punya spesialis bedah ortopedi dan traumatologi, kita punya spesialis THT. Makanya dengan adanya pacu ini bisa menampung pasien yang sudah melalui proses operatif dan pasca anestesi pemulihan. Jadi di sini juga di pacu ini sendiri, setelah pasien terbius dari kamar operasi, sebelum pindah ke ruangan kita scoring. Kita scoring menggunakan scoring anestesi. Jadi di sini dilihat ada Promes score. Itu untuk pasien spinal anestesi atau bius sebagian atau disebut dengan regional. Kemudian pasien bius umum kita menggunakan scoring yang namanya Aldred score. Kemudian untuk pasien anak sendiri itu rata-rata dilakukan bius umum. Itu kita menggunakan Stewart score. Lalu 3 scoring ini kita masih scoring ganda lagi dengan namanya satu scoring namanya modified Aldred score. Lalu ketika pasien itu cuma 1 day surgery atau 1 hari perawatan, itu kita punya scoring juga. Jadi intinya lisensi penata anestesi dalam melakukan pelayanan pacu, di sini kami bermitra dengan DPJP-nya atau dokter penanggung jawab adalah dokter spesialis anestesi. Ada 2. Kemudian kami punya 3 orang penata. Saya, Pak Amiruddin dan Pak Leo, dan kami punya 1 perawat diklat anestesi. Itu namanya Ibu Maria Beruat, dan 2 perawat yang kami siapkan untuk diklat anestesi lebih lanjut. Itu Pak Nijar dan Ibu Yani. Jadi pos anestesi care unit ini dibentuk setelah saya menyelesaikan pendidikan D4 keperawatan anestesi. Jadi di dalam Permenkes 519 tahun 2011 itu sendiri, ternyata setelah saya kuliah di Jogja, inisiator Permenkes itu dalam mencetuskan pacu ini ada 2 dosen anestesi saya. Itu salah satunya namanya Dr. Joko, beliau adalah ketua IDDY sendiri, dan salah satunya Dr. Pandit, salah satu dokter spesialis sesepuh yang ada di Universitas Gadjah Mada. Jadi setelah kami lulus, ada pesan moral yang disampaikan oleh mereka bahwa ilmu ini harus mengalir buat kemanusiaan. Dari situ saya terinspirasi untuk balik mengajukan usulan kepada pihak manajemen. Waktu itu direktur saya tahun 2018 adalah Dr. Kitino Tanubun. Saya mengajukan usulan secara berjenjang. Pertama lewat Kabid Keperawatan, setelah disetujui, konfirmasi ke pihak KTU, disetujui, kami ajukan kepada direktur. Memang pada waktu itu kami terkendala dana. Tapi karena bantuan beliau, ada sebagian dana dari DAK, ada sebagian dana lewat APBD Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi secara finansial untuk membentuk pos anestesi care unit, pertama dari bangunan. Bangunan ini adalah alokasi dana dari DAK pada tahun 2018, lebih jelasnya pada
anggaran di pihak perencanaan dan keuangan. Tapi untuk fasilitas di dalam ini memang waktu itu saya sampaikan usulan ke atas belum pembahasan APBD. Sehingga waktu itu untuk meja sama fasilitas yang lain yang bukan alkes itu saya beli dengan uang pribadi. Saya beli dengan uang pribadi karena memang keinginan saya pacu ini harus ada supaya mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di pasca operatif. Selain itu, saya juga mengusulkan surat ke manajemen sehingga alat itu bisa ada. Ini monitor, UPS, infus pump, siring pump, dan ventilator. Itu sumber dananya dari DAK, dari pemerintah daerah yang diusulkan ke Kementerian Kesehatan dan APBD. Saya sebelum menjadi perawat, saya ini tamatan SMA IPA. Jadi ketika waktu itu saya mendengar di publik bahwa rumah sakit ini sangat jelek. Ketika saya menjadi perawat di IGD, waktu itu saya dikadirkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan anestesi di rumah sakit PG Cikini. Waktu itu saya bersama teman saya senior angkatan itu Ibu Maria Berwat, Ibu Wati. Ketika kami diklat anestesi dari seluruh Indonesia, kebetulan ketika pengumuman di malam puncak penganugerahan di Bogor, itu kita Maluku Tenggara keluar sebagai juara 1. Semenjak MOU diklat antara RSUD Selangor dengan Rumah Sakit PG Cikini, itu Direktorat Kemenkes. Itu kita Maluku Tenggara keluar sebagai juara 1, juara 2 itu Rumah Sakit Karya Bakti Bogor dan juara 3 itu Rumah Sakit Tentara Jakarta. Dari situ ilmu-ilmu itu saya jadikan sebagai sebuah teks yang saya ajukan ke manajemen. Jadi secara finansial saya tidak pernah berpikir bahwa nanti saya mengajukan kwitansi ke pihak manajemen untuk dilakukan pengembalian. Ini adalah bentuk ibadah saya, implementasi dari iman saya untuk pelayanan, untuk memperbaiki pelayanan dan juga melayani masyarakat Maluku Tenggara. Untuk saat ini kita sudah punya 2 dokter spesialis anestesi. Itu Dr. Adi spesialis anestesi dan Dr. Fitri spesialis anestesi. Lalu kami punya 3 mesin ventilator yang sudah dibeli lewat dana APBD yang ada di bagian dalam kamar operasi. Kemudian di pos anestesi care unit juga kami siapkan 1 unit ventilator untuk menjaga kemungkinan ada kasus-kasus emergensi. Kalau terjadi di pacu, kami langsung backup. Jadi ini adalah ventilator Hamilton T1. Ini adalah teknologi ventilator terbaru. Yang sepengetahuan saya di Indonesia Timur bahkan di Maluku, mungkin teman-teman di kamar operasi lain belum punya, tapi kita Maluku Tenggara sudah punya. Waktu itu saya usulkan ke direktur yang lama Dr. Keti, lalu diajukan lewat dana DAK. Jadi ventilator ini ventilator canggih. Kalau kita gunakan, kalau bedanya dengan ventilator model lama, kalau ventilator lama itu syarat digunakan ventilator itu harus kita punya lab yang lengkap. Lab lengkap itu contohnya kita punya analisa gas darah dan elektrolit dan pemeriksaan lab yang komprehensifnya lengkap. Tapi ventilator ini kita diterpencil ketika tidak ada standar lab tadi. Itu ventilator ini sistem robot, dia bisa adaptif terhadap kondisi tubuh pasien kalaupun tidak ada hasil laboratorium tadi. Makanya waktu itu saya usulkan, manajemen menanyakan kenapa Pak Obed mengusulkan ventilator ini, karena saya bilang ventilator ini adalah teknologi baru. Yang menjadi dasar pikir saya untuk mengusulkan ventilator Hamilton karena saya mengikuti diklat. Selain saya disekolahkan oleh pemerintah dari Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengikuti pendidikan anestesi di Jogja, saya tahu rumah sakit kita terpencil. Pasti setelah kita balik, kita ini harus menguasai semua. Makanya waktu itu dengan dana pribadi saya mengikuti diklat ventilator Hamilton di Bandung, di Hiperci Bandung. Hiperci Bandung ini himpunan perawat intensive care unit Indonesia yang punya kompetensi dan lisensi untuk menangani tentang ventilator di ICU. Makanya dengan referensi itu saya ajukan ke manajemen. Saya diklat di Bandung waktu itu. Untuk alat ventilator Hamilton ini sudah digunakan untuk pasien-pasien ketika terjadi henti napas dan henti jantung di ICU dan sudah digunakan. Kemudian ketika kunjungan presiden, jadi ventilator ini dia mobile, bukan ventilator permanen. Jadi ketika ada kunjungan Menteri Kesehatan kemarin, kunjungan gubernur, kunjungan presiden, ventilator ini kami siapkan di dalam
ambulans PC 119. Jadi ketika emergensi ventilator ini dia bisa berpindah tempat. Jadi bukan ventilator yang permanen di satu tempat, dia mobile. Jadi kasus emergensi dia bisa menyelamatkan pasien di tempat asal terjadi kejadian henti napas dan henti jantung. Yang saya siapkan di dalam mengikuti penganugerahan penghargaan tenaga kesehatan teladan tahun 2024, itu tahun lalu saya pernah mengikuti penganugerahan yang diikuti oleh Pasar Panjang yang namanya penganugerahan 1 Indonesia Award SIA yang dilakukan oleh PT Astra Indonesia. Tapi waktu itu saya hanya masuk di 50 besar. Tidak tahu kriteria panitianya apa, tapi saya bersyukur saya sudah pernah mengikuti. Ketika tahun ini ketika saya mengikuti kegiatan PKB pelayanan kesehatan bergerak di Hotel Kimson, saya dihubungi oleh salah satu teman Ibu Eta bahwa ada penganugerahan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dari situ saya mencoba untuk mendaftarkan diri. Ketika saya mendaftarkan diri, saya baca di situ ada 4 nominasi. Kemudian dengan jumlah peserta yang sudah terdaftar sekitar 2.300. Dari situ saya daftar tapi saya tidak yakin. Karena memang ini seleksinya nasional. Jadi waktu itu saya berpikir sudah saya mencoba saja. Kalaupun pernah tahun lalu saya gagal, tahun ini saya coba lagi. Setelah saya daftar, waktu saya dibantu oleh teman saya ini, Pak Amir. Beliau ini sangat paham tentang IT. Jadi sebuah dokumen yang scan dan sebagainya dan IT untuk kementerian dia sangat paham. Jadi kami daftar. Setelah kami daftar, 1 minggu kemudian saya dihubungi oleh pihak Kementerian Kesehatan bahwa Bapak lolos di registrasi. Itu pesertanya masih 2.300. Setelah itu disampaikan bahwa segera diupload dokumen. Jadi diumumkan ini sekitar jam 9 malam. Sedangkan jam kantor sudah selesai. Waktu itu saya hubungi Pak KTU, Pak Miki, karena Ibu Direktur waktu itu berangkat, Pak Miki menyampaikan bahwa esok pagi saja. Sedangkan saya sampaikan bahwa pengumuman jam 9 malam, sedangkan penutupannya nanti jam 6 pagi. Berarti kita harus lembur malam. Saya dibantu oleh 3 orang teman, yaitu Pak Amiruddin, Pak Ampir Umayara, dan Pak KTU. Jadi administratif itu kami kerja dari jam 1 malam sampai jam 5 subuh. Akhirnya di antara 2.300 peserta yang mendaftar di Kementerian Kesehatan untuk sesuai dengan arahan panitia seleksi, jam 5 subuh itu kami peserta pertama, dalam hal ini saya yang mengembalikan dokumen secara lengkap. Kecuali waktu itu SKCK karena menunggu esok baru dilakukan pengusulan ke pihak kepolisian untuk diterbitkan SKCK. Lalu saya juga menyiapkan diri secara pribadi. Saya sudah menyelesaikan pendidikan kurang lebih 6 tahun. Saya membaca kembali semua regulasi kesehatan tentang dasar hukum, kemudian teori tentang post anesthesia care unit, kemudian yang ketiga fakta-fakta pelayanan yang ada di PACU ini saya catat. Kemudian yang keempat, saya menghubungi pihak manajemen. Regulasi rumah sakit saya catat. Kemudian komplikasi dan risiko yang terjadi selama pelayanan anestesi itu saya catat dan saya diskusikan dengan dokter anestesi. Dalam hal ini Dokter Adi dan Dokter Fitri untuk menyiapkan saya ketika sampai ke tahapan wawancara. Yang paling berjasa untuk mengantarkan saya untuk penganugerahan 1 Indonesia Award yang menjadi komitmen saya secara iman, yang pertama Tuhan Yesus Kristus yang saya imani. Kemudian yang kedua, saya hanya mewakili teman-teman penata anestesi, perawat yang ada di rumah sakit, para dokter anestesi, para dokter spesialis bedah. Karena ini hasil kerja tim. Jadi tanpa teman-teman yang ada di ruang PACU, saya pikir bahwa penganugerahan ini tidak bisa diberikan kepada saya karena hasil kerja tim. Lalu penganugerahan ini juga saya persembahkan kepada pihak manajemen yang sudah pensiun dan purna bakti, dan manajemen rumah sakit Karal Sesuai saat ini, dan kepada pemerintah daerah Maluku Tenggara, dan lebih khusus untuk masyarakat Maluku Tenggara. Karena PACU ini sudah standarnya, kalau mau dibilang rumah sakit tipe A, B, C, dan D. Kita sudah menyamai rumah sakit tipe A dan Joint Committee Internasional JCI, standar internasional, karena fasilitasnya sudah sangat terstandar. Yang perlu saya sampaikan pertama kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Yang pertama, penganugerahan ini saya bisa terima karena izin dan restu daripada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada pihak BKP SDM, karena saya berproses secara administratif lewat BKP SDM. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara
karena kami adalah UPTD yang ada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian yang keempat, kepada RSUD KS, dalam hal ini direktur yang dulu saya sebutkan namanya Dr. Dani Salim, Pak Kifli, Pak Asis, dan Dr. Keti. Dan khusus untuk Dr. Keti, memang beliau support 100% atas berdirinya PACU ini. Dan juga manajemen saat ini Dr. Irni Mudiati yang telah mengizinkan saya untuk mengikuti penganugerahan Indonesia 1 Awards. Jadi untuk teman-teman di rumah sakit sendiri, dari awal saya sudah sampaikan bahwa saya hanya mewakili teman-teman. Tapi penganugerahan PACU ini adalah hasil kerja tim antara tenaga anestesi, tenaga perawat bedah, tenaga perawat ICU, dan teman-teman bidan dan nakes lainnya yang ada di rumah sakit ini. Dan lebih khususnya untuk melayani masyarakat Maluku Tenggara menuju kepada pasien safety sesuai dengan maksud dan tujuan daripada akreditasi itu sendiri. Ya, perhatian Kementerian sendiri terhadap PACU ini memang ini sudah menjadi anggaran yang disusulkan lewat DAK Kementerian. Kemarin setelah saya laporkan ke bagian bidang keperawatan dalam ini, mereka sampaikan bahwa untuk waktu-waktu ke depan, karena kami ini sudah mendapatkan unggulan kementerian disingkat namanya SJSO. Itu unggulan saraf, jiwa, urologi, dan salah satunya saya lupa namanya. Jadi bangunan ini nanti dalam bulan-bulan atau tahun ke depan, nanti dari sisi perencanaan nanti dibuat tingkat untuk unggulan tadi. Selain itu juga ada bangunan yang telah disiapkan oleh dana DAK lewat kementerian, itu sudah disiapkan untuk pembangunan gedung CT scan, radiologi, dan lain-lain. Jadi sehubungan dengan momen HUT RI Indonesia ini yang menjadi inspirasi bagi saya yang pertama dari sisi historis. Maluku ini adalah salah satu provinsi yang pertama mendeklarasikan diri untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Itu fakta sejarah. Kemudian yang kedua, saya terinspirasi juga dari para tenaga kesehatan dan dokter yang telah disumbangkan pemikirannya, dedikasinya, loyalitasnya buat Indonesia. Salah satunya adalah Dr. Lemena. Dia adalah salah satu orang hebat yang mendedikasikan sepenuhnya hidupnya untuk kesehatan Indonesia. Salah satu contoh yang saya sebutkan adalah puskesmas yang saat ini sudah diadopsi untuk inovasi nasional. Itu adalah hasil buah pikir daripada anak Maluku. Kemudian yang ketiga, saya terinspirasi juga dari pernyataan Presiden Soekarno bahwa berikan satu orang pemuda hebat maka saya guncangkan dunia. Kemudian yang menjadi korelasi antara historis perjuangan dengan iman saya, bahwa saya berjalan dengan Tuhan pada segala sesuatu yang saya lakukan untuk kemanusiaan pasti berhasil. Karena visi dan misi kami di rumah sakit ini adalah untuk terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kemudian meningkatkan kapasitas kelembagaan, kemudian meningkatkan asuhan medis dan meningkatkan asuhan pelayanan keperawatan. Jadi kami bergerak secara tim. Kemudian kepada teman-teman perawat, dokter, nakes lain yang ada di rumah sakit itu sendiri, di hari kemerdekaan ini pesan saya, kita jangan merasa bahwa kita sangat terpencil dari kabupaten kota atau provinsi lain. Buktinya inovasi ini belum ada di tempat lain. Khusus Maluku, PACU adalah karya pertama inovasi yang kita sumbangkan ke Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua, secara profesi, mungkin Bapak Ibu saksikan di Facebook atau di YouTube atau pemberitaan yang tadi disampaikan oleh Bapak-Bapak Infocom, bahwa kita mendapat apresiasi langsung dari Ketua Umum Anestesi Penasta Indonesia yang beliau sekarang bekerja di Kementerian Kesehatan. Kemudian yang keempat, kita mendapat apresiasi khusus dari sesepuh dokter anestesi Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini Dr. Pandit dan Ketua ID DIY dan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah. Dan untuk diketahui bahwa saat ini saya sudah mendapat komunikasi langsung dari Ketua ID DIY bahwa hari Sabtu ini PACU ini inovasinya akan dijadikan sebagai salah satu bentuk mata kuliah umum di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Selain itu juga saya ditawar oleh Ketua ID, nanti tanggal 30 setelah penganugerahan, saya nanti membawa kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi pesan tadi dan kesannya buat teman-teman sekalian, kita kecil, tapi nama KEI harus besar di nasional. Kita tunjukkan bahwa stigma terhadap KEI
selama ini kita hapus dengan prestasi untuk Indonesia, untuk Indonesia. Jadi PACU ini saya dedikasikan untuk masyarakat Maluku Tenggara. Dari tim kami, tim anestesi, dokter, penata, perawat anestesi, kami sudah karyakan PACU ini untuk Jadi bisa menginspirasi teman-teman lain, baik itu dokter, perawat, tenaga kesehatan lain, bahwa kita adalah salah satu rumah sakit yang pertama muncul di tingkat nasional. Berarti kita tidak usah minder untuk mengikuti penganugerahan di tahun-tahun mendatang. Karena pasti kita bisa. Karena kita juga belajar regulasi yang sama, buku yang sama, dan juga kita harus banyak bertanya kepada mitra-mitra kita yang lain, bahkan di pihak manajemen. Bahkan sampai detik ini saya masih berkomunikasi dengan dosen-dosen saya selama proses penganugerahan ini, sehingga ketika diverifikasi tentang kebenaran foto, dokumen yang sudah saya share di kementerian, ternyata terkonfirmasi bahwa sesuatu yang saya lakukan itu legal. Karena selama ini mungkin ada sebagian teman-teman merasa bahwa saya mengaktualisasikan diri di medsos tentang dokter anestesi UGM, Poltekkes Kemenkes Jogja, kemudian direktur rumah sakit. Tapi itu memang apresiasi langsung ketika PACU ini didirikan. Berarti kita harus bangun lewat jalan kita masing-masing. Karena kita tahu kita semua dikasih talenta oleh Tuhan untuk membangun daerah ini. Demikian.